bilang kencel lah. Nah, terakhir namanya mani atau sperma. Ini keluar sengaja tidak sengaja, kamu harus mandi wajib. Batal nggak wudhunya? Batal kali pun. Tapi harus mandi wajib. Kalau wadi sama mandi tidak mandi wajib, tapi harus wudhu. Ini nanti tengok ini. Kalau kalian buang air kecil, lap rapi, terus sholat ruku, kalau keluar berarti air pipisnya tidak tuntas. Nah, pertanyaan ini itu ditanya sama anak mahasiswa jurusan apa gitu, teknik lah, sama Bibi. Kalau ada orang imam sholat tiba-tiba keluar mani, batal gak sholatnya? Iya, macam mana kalau lagi imam alhamdulillahirabbil alamin keluar? Oke, wah, kapan pula? Berarti dia sebelumnya nonton porno dia ini. Iya kan? Loh, ini fikih nak. Fikih itu harus ditanyakan, kecuali gimana ya? Walaupun pertanyaan-pertanyaan nyeleneh, tapi itu kejadian di kehidupan sehari-hari. Ya, kalau tadi Chelsea nanya apa? Gini nak, ini mungkin jarang terjadi. Ya, gini dia. Ini kan kalian ada siapa yang udah mimpi basah laki-laki? Satu orang. Gini nak, dengerin. Ini kalian mungkin nanti dapatnya di kelas 8. Karena kalau cepat mungkin dari kelas 7 udah bisa. Kalau pipis itu banyak, segelas bisa. Warnanya macam teh manis. Yang bersih dia putih, agak kekuningan. Kalau udah merah berarti kurang minum, campur darah pipisnya. Dah, kalau dia wadi, dia cairannya lendir, bening. Habis pipis, campuran itu biasanya dia ya mungkin ada sakitnya. Kalau wadi itu habis berhubungan suami istri, berhubungan intim, mohon maaf ya, dia cairannya seperti sperma, seperti wadi gabungan. Sperma atau mani, mohon izin, cairannya itu kental, seperti kelapa muda, bukan selai, kental kali itu, kelapa muda, tapi yang masih umbel, masih keingus. Mau kemana? Nanti duduk. Taruh situ. Nanti kamu buang habis istirahat. Lagi jelasin mau buang sampah pula dia tiba-tiba. Dari situ. Kayak umbel. Tapi jumlahnya sedikit. Paling 1 sendok teh atau 1 sendok makan. Dah. Jadi kalau tadi yang ditanyakan si Chelsea, B, kalau sholat tiba-tiba keluar kayak mana? Kalau laki-laki keluar itu karena syahwat. Mungkin dia nengok wanita seksi, atau mungkin dia nengok video porno. Ini kalian masih di pesantren. Nanti kalian kalau udah keluar, udah tamat dari pesantren, megang handphone kalian tiap hari. Ya kan? Simpan kata-kata B, jangan pernah kalian kayak gitu. Biarkan dia keluar karena kalian olahraga. Laki-laki normal, kalau olahraga rutin, belajar rutin, tidurnya teratur, keluar dia mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali dengan sendirinya dari mimpi basah. Nggak mesti mimpi yang aneh-aneh, nggak mesti mimpi kamu jumpa cewek, nggak. Dia keluar gitu aja udah. Itu omongan orang-orang ini tuh, apa namanya, porno, yang kayak gitu. Ya makanya dikasih mimpian kayak gitu, ada juga. Itu istirahat ya. Kalau kejadian kayak Chelsea, perempuan, awas nanti. Kalau perempuan itu lebih mudah keluar daripada laki-laki, karena modelnya begitu, beda dia. Usia waktu keluar. Kalau perempuan keluarnya, mohon maaf, cairan tadi yang sperma itu saat mereka nanti sudah ini udah balik ya, udah menstruasi, udah haid, udah balik.
Saat sudah punya keinginan berumah tangga, nanti udah mulai syahwatnya muncul, suka antara laki-laki dan perempuan itu muncul, ya kan? Kadang jumlahnya sedikit, kadang jumlahnya banyak, tergantung nafsunya. Makanya disunahkan puasa biar ngontrol nafsu. Tapi jarang. Kalau yang keluar saat sholat itu namanya bukan mani. Namanya itu apa? Madhi. Dia nggak batalkan. Dia itu ingat ya, sperma atau mani tidak najis. Kamu nanti kojam 10 kali bisa komen gini-ginian di depan guru, memang nggak ada pikiranmu lama-lama. Baby bilang kan 3 bulan aja belajar sama Abi, selebihnya kejam Abi. Karena udah dikasih tahu, kalau udah dikasih tahu salah, dibuatnya lagi goblok. Tapi kalau masih baru pertama pertemuan, ini materi-materi awal nggak bisa, nggak apa-apa, nggak aman. Sama Abi bodoh dan tolol itu bukan tentang kau nggak bisa, kau nggak beradab tuh tolol namanya. Paham? Sperma atau mani itu tidak najis. Mohon maaf nanti kamu keluar, ya kan? Boleh dibawa sholat, boleh, tapi dielap karena dia bagian dari yang menjijikkan. Syarat sholat itu harus bersih, suci dan bersih. Dia suci tapi tidak bersih, makanya dibersihkan sampai gak ada bekasnya. Boleh dicuci, boleh dilap, boleh dikeringkan. Yang dua tadi, wadi sama madhi itu najis, tapi nggak mandi wajib. Mani wajib, mandi junub, mandi wajib, tapi nggak najis. Tiga-tiganya harus wudu. Kalau wudu tetap, sholatnya tetap batal karena dia membatalkan wudu. Gitu. Oke? Jadi kalau ada orang sholat tiba-tiba keluar, nggak mungkin mani, nggak mungkin sperma, karena orang sholat dia pikirannya bersih. Sperma itu keluar ketika syahwat tinggi, bisa sedang memikirkan pasangan lawan jenis, bisa sedang bersama. Pasti itu diantara dua, wadi bekas pipis atau madhi bekas keluar mani. Kalau bekas keluar mani, perempuan nggak mungkin seusia kalian karena belum berhubungan, ya kan? Atau belum muncul syahwat tinggi. Tapi kalau sudah usia lanjut, udah muncul syahwat yang tinggi, udah berhubungan sama suami istrinya, itu mungkin kejadian keluar karena masih tersisa, terdapat sisa-sisanya. Kalau keluar, iya nggak apa-apa, ini semua kalian belajar nih. Kalau keluar yang wadi sama madhi tadi, itu namanya najis, sholatnya batal. Oke? Tapi kalau keluarnya mani, sholatnya batal nggak? Batal nggak? Sholatnya batal, kan harus wudu. Tapi dia tidak najis. Nggak najis tapi wudunya batal. Gitu. Tai, serat, batal nggak wudunya? Batal nggak wudunya? Batal. Najis nggak? Tidak. Salah terbalik. Batal nggak wudunya? Tidak. Najis nggak? Najis. Kebalikannya. Ayam itu najis. Wudunya tidak batal. Yang membatalkan wudu apa kemarin? Hadas. Belum dipelajari. Ini mau kita pelajari. Yang membatalkan wudu hadas. Hadas itu semua yang keluar dari depan, kubul, belakang, dubur. Kemudian apa lagi yang menjadikan dia mandi wajib? Keluarnya sperma, halangan, ya kan? Apalagi bersenggama atau bersetubuh antara suami dan istri, tidur pulas, batal wudu. Khutbah Jumat kamu gini,
Gak batal, tidur pulas. Batal. Atau tidur sampai nyender ke lantai, batal. Tidur ke nyender kawan, batal. Tidur. Cara nandai tidur pulas tuh kamu menyender. Itu tidur pulas, batal. Jadi kalau pertanyaan jadi, kalau dia sperma batal, kalau dia wadi batal, kalau dia madi batal. Tiga-tiganya keluar dalam sholat Yang wudhu mana? Yang wajib wudhu mana? Tiga-tiganya wajib wudhu. Kemudian yang wajib mandi wajib, yang harus mandi wajib sperma, mani atau sperma. Dah, itu dulu hari ini. Yang dihafal di rumah, niat wudhu. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil akbari fardhal lillahi ta'ala. Ada di buku. Doa selesai wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Baru niat mandi wajib. Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Dah. 2, 3 itu doanya. Rukun wudhu 6. Niwata kekate, niat, wajah, tangan, rambut atau kepala sedikit, kulit kepala, kaki tertib berurutan. Rukun mandi wajib cuma 2. 1 niat, yang kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh. Dah, selesai. Minggu depan kita nyatat. Hari ini kita materi hafalan dulu. Udah, ada yang mau ditanya nak? Gini nak, ini untuk perempuan. Nanti kalian kalau punya adik, kakak, istri, ya ke depan. Ada halangan, batas kamu 7 hari. Hari ke-8 rupanya masih ada. Berarti dia masih terhitung halangan. Hari ke-9 udah nambah 2 hari, masih ada, masih kehitung halangan. Tapi kalau kamu udah curiga, periksa ke dokter. Kalau dia bagian dari sakit, dia nggak masalah. Tetap aja kamu sholat. Tapi kalau dia halangan, berarti kamu nggak boleh sholat. Batal lagi. Ada kejadian kayak gitu murid Nabi. Hari ini dia bersih, besok udah mandi wajib nih, besok keluar lagi. Apa nah? Iya gitu, ada tuh. Itu namanya perubahan hormon. Pola istirahat kamu, pola makan kamu, dan hormon. Secara biologis dia mungkin sedang menyuburkan organ reproduksi bisa. Apalagi usia-usia sekalian. Ada yang 15 hari. Belum pernah 15 hari kan? Ada murid Abi itu 15 hari, kelang 2 minggu dapat lagi. Udah dicek aman. 3 hari dapatnya. 3, 4 baru nanti dapat lagi gitu. Udah siap? Oh, capek kamu berarti. Lelah, ya. Nah, coba yang kayak gitu cek ya. Nah, ini masalah urgent kayak gini, kamu boleh tanyakan sama Umi Sri, Umi Mai, Umi yang perempuan-perempuan. Kalau canggung sama bitanya. Cuma kalau beda dengan biasanya kamu, cek ke dokter. Dokter yang biasa-biasa aja, nggak usah yang apa. Misalnya nanti kamu dikasih tuh vitaminnya dan dikasih caranya. Ini kayak misalnya laki-laki nih, kalian yang kira-kira badannya sering loyo tiap hari, cek coba ke puskesmas. Pasti dibilang gini, nah kamu kurang gizi. Kurang gizi itu kurang minum, kurang vitamin C, kurang vitamin A, kurang vitamin B. Banyak kalian ini. Ini dari tadi banyak kayak meja kayak gini. Nah, belajarnya kayak gini. Itu 2 tuh. Kalau nggak cacingan, 2 bermasalah dengan keuangan. Dah, istirahat dulu kita. Yuk, nakti bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil